Cerita dimulai dengan menampilkan planet utama kekaisaran yang subur dan makmur, diperintah oleh ribuan raja. Pada suatu masa, sumber daya alam planet itu mulai menipis, bahkan tak lama lagi diperkirakan akan habis. Oleh karena itu, angkatan perang dikerahkan untuk menjelajah alam semesta demi menaklukkan planet-planet baru. Sayangnya, ketika telah mencapai kejayaan, pengkhianat membunuh raja dan ratu, yang mana menyulut terjadinya pemberontakan di planet-planet yang telah ditaklukkan. Senator Belisarius melihat kesempatan dan segera memanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan dengan mengangkat dirinya sebagai regent atau pejabat yang memegang pemerintahan. Lalu untuk menemukan dan menghancurkan para pemberontak, dia mengirimkan pasukan di bawah komando seorang perwira bernama Admiral Atticus Noble. Pada suatu petang di tempat yang jauh di bulan yang disebut Veld, di sebuah desa kecil, Gunner menghampiri Cora yang sedang bertani, mengajak wanita itu untuk makan malam bersama penduduk desa dalam rangka merayakan keberhasilan pemburu membawa pulang seekor rusa. Segera Cora menyelesaikan pekerjaannya untuk menghadiri acara tersebut. Malam itu, seorang yang dituakan yaitu Sindri mempersilahkan semua warga untuk berdansa dan bersenang-senang sepuasnya sebagai persembahan kepada dewa agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Hejen, seorang pria tua yang mengadopsi Cora, mengatakan bahwa Den sang pemburu menaruh hati kepada Cora. Namun Cora sendiri hanya diam karena dirinya menyukai Gunner sang petani. Pada akhirnya Cora pulang lebih awal dan hal itu membuat Hejen agak kecewa karena dia berharap Cora bisa memulai kehidupan normal, memiliki suami dan anak. Namun Cora menjelaskan bahwa dirinya tidak tertarik karena telah terbiasa dengan kehidupan di tengah perang. Keesokannya, kejombloan Cora menjadi perbincangan di kalangan para gadis, termasuk Sam. Ketika ditanyai, Cora hanya menjawab dengan santai, lalu tiba-tiba saja para wanita itu melihat sesuatu yang muncul di langit, sesuatu yang sangat menakutkan dan bahkan mungkin lebih mengerikan daripada bencana. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan agar teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Rebel Moon Part 1, A Child on Fire. Rilis beberapa hari yang lalu, garapan salah satu sutradara favorit saya yaitu Zack Snyder, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya dengan akting menawan. Baik, jangan ditunggu lagi, segera siapkan itu kopi, kalau perlu ditambah gorengan atau mie, dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Semua warga berkumpul memperkirakan tujuan dari kapal perang kekaisaran yang mendarat di planet mereka. Cora menjelaskan bahwa para tentara itu menginginkan segalanya dan tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkannya. Sindri memutuskan untuk tidak membicarakan apapun tentang hasil panen dan tanah mereka yang subur, serta meminta semua warga untuk tutup mulut. Beberapa waktu kemudian, terlihat Admiral Noble turun dari kapal menyapa Sindri dengan ramah bak keluarga. Dia membicarakan tentang Mother War dan para pemberontak atau disebut kelompok revolusioner. Salah satu dari kelompok itu yang dipimpin oleh Devra dan Darian menghancurkan gudang persediaan makanan sehingga Noble dan pasukannya membutuhkan pasokan baru. Sindri dan para warga mengaku setia terhadap Mother World dan menolak segala jenis kekerasan, apalagi pengkhianatan. Namun Noble mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu hasil panen. Sebagai imbalan kepada Sindri dan para warga, hasil panen akan dihargai 3 kali lipat harga pasar. Sindri mengajak sang Admiral untuk minum dan bersantai, sembari menjelaskan bahwa ladangnya tidak subur, serta para warga menderita kelaparan. Namun sang Admiral merasa kurang percaya sehingga membutuhkan kesaksian lain, terutama dari pengawas pertanian. Dengan berani, Gunner mengajukan diri untuk berbicara, tergoda dengan bayaran 3 kali lipat. Pria itu pun menjelaskan yang sebenarnya, bahwa hasil panen mereka beberapa bulan terakhir benar-benar melimpah. Tentu saja, hal itu membuat Noble kecewa sampai akhirnya.
Seperti yang dikatakan oleh Korra, sang admiral meminta seluruh hasil panen meskipun mengetahui para petani akan dilanda kelaparan. Semuanya harus tersedia dalam 9 pekan atau semua petani akan menerima akibatnya. Beberapa waktu kemudian, Noble pun pergi meninggalkan beberapa prajurit untuk mengawasi. Prajurit-prajurit itu mulai bertindak semena-mena, mengusir beberapa warga untuk merampas rumah mereka, serta menggoda para wanita. Selain dilengkapi dengan senjata dan peralatan canggih, prajurit kekaisaran atau selanjutnya saya sebut Imperium juga diberikan robot berkode JC-1435 atau mereka menyebutnya Jimmy. Sejak kematian keluarga kerajaan, robot-robot jenis itu tidak mempunyai hasrat untuk bertempur, seolah-olah programnya menjadi rusak. Salah satu prajurit bernama Marcus membuktikan dengan menembaki robot itu. Prajurit lain yang masih memiliki hati nurani menghalangi, dia bernama Eris, dan segera pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya komandan mereka yang dipanggil bos turun tangan. Tak lama kemudian ditampilkan Jimmy yang sedang membersihkan diri di danau. Sam datang menghampiri dan menawarkan keramah tamahan, membuat Jimmy terkenang akan putri raja bernama Isa. Jimmy mengatakan bahwa kelahiran Tuan Putri seolah menghangatkan semesta dan memberikan harapan akan kedamaian di masa depan. Namun sangat disayangkan, terbunuhnya keluarga kerajaan termasuk Tuan Putri Isa membuat semua harapan itu sirna. Jimmy dan saudara-saudaranya kini tidak lagi memiliki tujuan hidup. Saat petang, para petani yang panik memutuskan untuk melawan dengan keahlian. Mereka berencana membuat tentara Imperium bergantung pada petani atau menderita kelaparan. Korra memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu karena merasa bahwa tidak ada harapan. Heijun menyarankan agar Korra mengumpulkan para pejuang untuk melakukan perlawanan, namun Korra menolak karena pada akhirnya pasukan Imperium tidak akan bisa dikalahkan. Dan Korra mengaku tidak ingin menjadi penyebab kematian para penduduk, sehingga melarikan diri adalah satu-satunya solusi terbaik. Sementara itu, para tentara kembali menggoda Sam. Bahkan kali ini lebih parah, mereka hendak melakukan hal yang tak senonoh. Eris mencoba menghentikan, sayangnya dia hanya sendirian, sehingga tidak mampu melawan para tentara yang dipenuhi nafsu setan. Untungnya Korra datang tepat waktu, dan tanpa banyak basa-basi, wanita itu segera beraksi. Ternyata Korra memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, sehingga tak sulit baginya untuk menghabisi beberapa tentara sekaligus. Yang tersisa kini hanyalah bos, mengancam akan menembak Sam. Lalu Jimmy pun datang dengan penuh kebingungan, dia meraih senapan dan kejadian itu membuat Korra berubah pikiran dan memutuskan untuk melawan. Keesokan paginya, wanita itu memulai perjalanan untuk mencari Jenderal Titus, seorang pahlawan pejuang Imperium yang melakukan pemberontakan bersama pasukannya. Untuk menemukan sang jenderal, Korra akan ditemani oleh Gunner, karena sebelumnya dia pernah menjual hasil panen kepada pemberontak Blood X bersaudara melalui seorang informan di kota Providence. Setelah melakukan perjalanan panjang, keduanya pun beristirahat. Gunner yang bertanya-tanya tentang mengapa tentara membunuh petani akhirnya mendapat jawaban dari kisah masa lalu Korra yang kelam. Kala itu, Korra masih berusia 9 tahun dan menyaksikan bagaimana dunianya dihancurkan oleh pasukan Imperium dipimpin oleh jenderal muda dan kejam bernama Balisarius. Di suatu kesempatan, Korra bertemu dengan sang jenderal dan memiliki peluang untuk membunuhnya. Sialnya pistol itu tak berfungsi, namun Balisarius sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia mengangkat Korra sebagai murid sekaligus anak. Bertahun-tahun kemudian, Korra hidup di dalam kapal tempur, diajari tentang sejarah Mother World, peperangan, dan kekerasan. Korra yang kemudian diberi nama Arthley menjadi salah satu lulusan terbaik yang membuat Balisarius merasa sangat bangga. Dia juga menjalin hubungan dengan seorang pria karena akademi mewajibkan hal itu untuk menambah semangat juang ketika bertempur. Sayangnya, pria yang dicintai gugur dalam suatu pertempuran, namun Korra masih terus berjuang. Korra dihancurkan, lalu dibentuk kembali menjadi
menjadi mesin tempur tak terkalahkan yang hanya memiliki hasrat untuk membunuh dan menghancurkan, sama seperti prajurit Imperium lainnya. Setibanya di Providence, kota bandara, sangat disayangkan informan yang dimaksud malah ditangkap oleh sekelompok pemburu bayaran Hawkshaw. Informasi yang tersisa yang diketahui oleh Gunner adalah Blood X berada di planet Charon di bawah lindungan Raja Levitica. Namun karena lokasinya terlalu jauh, maka Cora memutuskan untuk lebih dulu menemukan Titus. Di dalam bar, setelah terlibat keributan dengan seorang pria mesum, Cora dengan lantang mengatakan bahwa dia membutuhkan informasi tentang Jenderal Titus. Untungnya ada seekor makhluk serangga yang baik hati mau memberikan informasi bahwa Jenderal Titus terakhir kali terlihat bertarung di Kolosium di Pollux, dan Cora pun diperingatkan untuk berhati-hati karena orang yang terakhir kali mencari jenderal diketahui mati dengan kepala tertancap tombak. Agar bisa mencapai Pollux, mereka harus pergi mencari kapal antariksa. Namun sayangnya, sebelum bisa keluar dari bar, si pria mesum lagi-lagi menghalangi, dan kali ini dia membawa beberapa anak buah untuk menghabisi Cora. Akhirnya si pria mesum mati tertembak oleh pria bernama Kai. Pria itu mengaku bukan pemburu bayaran, tapi hanya seorang yang pintar mengambil kesempatan. Kai mengatakan akan membantu Cora asalkan mendapatkan bayaran yang sepadan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Providence dengan menggunakan kapal Kai. Kapal telah diarahkan menuju ke Pollux, tapi sebelum itu, Kai menyarankan agar singgah di New Wody untuk menemui seorang peternak yang memiliki sesuatu yang akan membuat Cora tertarik. Beberapa waktu kemudian, tibalah kelompok itu di daratan bebas wilayah perbatasan New Wody. Mereka disambut hangat oleh peternak bernama Hickman yang sepertinya telah lama mengenal Kai. Mereka kemudian diperkenalkan dengan Tarak, pria yang dipaksa bekerja karena hutang. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya bukanlah teman dari Mother World, namun dia adalah orang yang memegang teguh janji. Oleh karena itu, jika ingin merekrutnya, Cora harus membayar hutang Tarak yang mana dihargai dengan harga yang sangat tinggi oleh Hickman. Beruntung Hickman menawarkan cara lain, jika berhasil menunggangi makhluk buas yang berada di luar, maka hutang Tarak dianggap lunas. Tapi jika Tarak gagal, maka Cora dan yang lainnya akan menjadi budak Hickman selamanya. Hanya itu satu-satunya cara, dan secara mengejutkan, Tarak dengan yakin menerima tantangan tersebut. Awalnya dia mendekati makhluk buas setengah elang, setengah singa, atau biasa kita kenal dengan Griffin. Lalu Tarak mulai membisikkan tentang kesepian, ketakutan terbesar, dan keberanian untuk melawan demi mendapatkan kebebasan. Ya, akhirnya pria itu tidak hanya berhasil menjinakkan, tapi juga mengendarainya terbang ke angkasa. Meski sempat terjatuh, namun Tarak dengan cepat berlari dan menungganginya kembali sampai akhirnya keduanya pun benar-benar terhubung satu sama lain. Setelah puas terbang ke sana kemari demi membuktikan, Tarak pun mendarat dan menagih janji Hickman. Ya, kini Tarak telah bebas dan Hickman bisa menaiki Griffinnya, namun sangat disayangkan ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Akhirnya karena Cora merasa tertarik, Kai menawarkan untuk menemui pejuang lain yang ia kenal. Oleh karena itu, kini mereka menuju ke planet tambang kobalt Dagus, di mana di sana mereka disambut oleh sang pejuang wanita bernama Nemesis. Setelah menceritakan tentang rencana perlawanan terhadap Imperium, semuanya pun diajak ke dasar tambang karena Nemesis harus melakukan tugas untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik oleh makhluk pribumi yang berwujud setengah laba-laba, setengah manusia. Ya,
manusia. Diketahui bahwa makhluk pribumi itu menyimpan dendam terhadap manusia karena sejak dibangunnya tambang, planet Dagus menjadi penuh racun sehingga menyebabkan telur-telurnya tidak bisa menetas. Maka kini si wanita laba-laba akan membalas dendam dengan membunuh semua anak-anak agar para ibu bersedih. Nemesis mengaku sangat mengerti perasaan seorang ibu, namun dia tidak bisa membenarkan wanita laba-laba membunuh anak-anak tak berdosa. Sehingga dimulailah pertarungan yang sangat epik di mana Nemesis menunjukkan kemampuannya dalam berpedang. Pada akhirnya, berkat keberanian Gunner yang melindungi si bocah, Nemesis bisa bertarung dengan lebih leluasa dan berhasil menghabisi si wanita laba-laba. Semuanya terkesan dengan kemampuan Nemesis, namun Nemesis sendiri menolak untuk berkomentar, apalagi merasa bangga karena bukan ini yang dia inginkan dan seharusnya ini tidak terjadi. Dalam perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Korra memuji Gunner atas keberaniannya untuk bertindak baik dikala orang lain mungkin tidak ingin atau tidak bisa melakukannya. Hal itu mengingatkan Korra akan masa lalu saat kabar kemenangannya tersebar ke seluruh negeri. Korra diangkat menjadi pengawal elit kerajaan yang bertugas menjaga Putri Issa, seorang putri yang dinamakan berdasarkan ratu kuno dalam mitologi yang mampu memberikan kehidupan. Entah itu mitos atau dongeng, tapi beberapa kali Korra melihat keajaiban dari Putri Issa, yang mana hal itu membuat Putri menjadi orang yang berbeda dan istimewa. Pada suatu hari, Raja meminta Korra untuk terus menjaga Issa baik-baik karena bagi Raja, Issa adalah belas kasih yang hilang dari dirinya selama perang dan penaklukan. Sejak saat itulah, Korra menjadi yakin bahwa kemampuan dan kekuatan Putri Issa mampu menyelamatkan seluruh umat manusia. Selanjutnya tibalah kelompok itu di Colosseum di bulan Pollux. Seorang pelayan mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Jenderal Titus yang hebat, namun sayangnya apa yang mereka harapkan sangat bertolak belakang, bahkan tikus pun enggan berada di dekat sang jenderal. Hal itu sama sekali tidak menggoyahkan keyakinan Korra. Setelah Titus dibersihkan, Korra mengungkit kembali masa kejayaan Titus ketika Raja masih hidup, di mana saat itu Titus dikenal sebagai seorang jenderal yang besar. Titus menolak semua itu, menegaskan bahwa dirinya bukanlah jenderal dan tak pantas untuk hidup karena keputusan menyerah membuat seluruh bawahannya tewas. Korra tidak punya waktu untuk mengasihi, apalagi berduka. Yang bisa dia tawarkan kepada Titus adalah penebusan atau balas dendam. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun menuju ke lokasi terakhir, yaitu planet Charon, di mana Raja Levitika berkuasa. Diketahui bahwa selama ini Levitika lah yang selalu mendukung kelompok Blood X. Setelah disambut dengan sangat ramah oleh sang raja, Devra dan Darien datang bersama kelompoknya. Dengan sinis, Devra mengatakan bahwa kelompoknya tak lagi membutuhkan gandum dari Gunner. Korra segera memotong pembicaraan, mengatakan bahwa mereka datang untuk meminta bantuan demi menyelamatkan desa. Meskipun peluang untuk menang sangatlah kecil, tapi seharusnya Blood X mau membantu, mengingat awal dari masalah dikarenakan transaksi gandum antara Gunner dan Blood X. Hal itu membuat Darien mempertimbangkan kembali sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung. Pria itu menawarkan tempat untuk beberapa posisi anak buahnya yang mana segera diisi oleh para pengikut setia, termasuk salah satunya adalah Milius, wanita yang selama ini selalu ada untuk membantu Darien. Setelah memberikan pengertian, Darien meminta Devra untuk berterima kasih kepada Levitika dan segera meninggalkan Charon. Kelompok Korra kini menjadi bertambah kuat dan siap untuk membicarakan strategi perlawanan. Namun sebelum itu, Kai mengatakan bahwa masih ada yang harus dia lakukan, yaitu mengantarkan beberapa paket yang tentunya tidak ingin dibawa ketika bertempur. Tidak punya pilihan, Korra pun menyetujui. Lagi pula hitung-hitung balas jasa karena Kai telah membantu mengumpulkan para pejuang tangguh. Sementara itu, ditangkapnya informan dari Providence membuat Noble mengetahui lokasi persembunyian
persembunyian kelompok Blood X. Segera setelah itu, ditampilkan Admiral Noble tiba di planet Charon. Tidak ada ampun bagi siapapun yang mencoba melindungi kelompok revolusioner, apalagi selama ini Levitica diketahui telah memberikan dukungan penuh. Dan ya, hukumannya adalah kematian. Setelah puas melakukan pemusnahan, Noble mendadak mendapat kabar tentang lokasi para pemberontak. Ya, pemberontak yang dimaksud adalah kelompok Korra yang kini berada di Gondival, membantu Kai untuk mengantar kargo. Pada suatu momen, Korra menyaksikan Kai berinteraksi dengan penduduk setempat dan merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba saja kapal Imperium datang dan langsung melepaskan tembakan untuk menghancurkan kapal-kapal di sekitar guna menggagalkan kelompok Korra melarikan diri. Kemudian sekelompok robot langsung menghadang dan menangkap semua pejuang kecuali Gunner. Seperti yang pernah diungkapkan sebelumnya, Kai adalah orang yang selalu melihat peluang dan mengambil kesempatan. Ternyata selama ini, dia telah mengetahui bahwa Korra adalah seorang perwira buronan dengan harga yang sangat tinggi agar lebih meyakinkan Kai merekrut beberapa pejuang yang berpotensi melakukan pemberontakan, mulai dari Tarak yang sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan yang berselisih dengan Mother World. Selain itu juga ada Nemesis, diketahui bahwa anak-anaknya dibunuh oleh pasukan Imperium. Lalu tak lama kemudian, Noble pun tiba dan segera menyita senjata Korra karena Gunner hanyalah seorang petani yang tak berguna. Kai menawarkan kebebasan, tapi sebelum itu Gunner harus lebih dulu membunuh Korra dan para pemberontak. Tentunya ini merupakan sesuatu yang berat bagi Gunner, apalagi diketahui bahwa sebenarnya selama ini Gunner memendam cinta terhadap Korra. Di saat terakhir, Gunner meminta maaf, lalu mulai baku hantam sampai baku tembak tentunya tak bisa dihindari. Korra kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam bertempur, sementara Gunner menggunakan kesempatan tersebut untuk membebaskan para pejuang lain. Selanjutnya, giliran Nemesis yang bergabung dalam pertempuran, sedangkan Darien segera memerintahkan anak buahnya mengumpulkan beberapa kendaraan tempur untuk memulai perlawanan. Saat pertempuran berlangsung sengit, Tarak, Titus, dan Gunner berhasil merebut beberapa senjata, lalu melindungi Nemesis yang sedang menghabisi prajurit musuh dengan pedangnya. Di saat yang sama, Noble memerintahkan kapal tempur lain untuk muncul dan langsung melepaskan tembakan dalam upaya melindungi anak buahnya. Darien mengambil tombak dan menggunakannya untuk mengalahkan prajurit musuh sembari melompat ke kapal perang Imperium. Pengorbanan Darien berhasil membuat kapal musuh jatuh dan menghantam jembatan. Marah menyaksikan rekannya yang tewas, Korra segera berlari sambil menembaki musuh, terutama Admiral Noble. Ya, lagi-lagi Noble berhasil menyelamatkan diri. Begitu juga Korra yang tiba-tiba muncul di belakang dan segera terjadi duel sengit yang tak terelakkan. Sempat nyaris jatuh, tapi Korra kembali bangkit dan melancarkan serangan balasan. Di saat-saat terakhir, dia menggunakan tongkat Noble yang patah untuk menikam. Karena Noble masih melawan, Korra terus melancarkan serangan sampai akhirnya Noble terjatuh.
Setelah itu, Tarak dan yang lainnya menggunakan lebih banyak tali untuk menarik platform ke dekat jembatan demi menyelamatkan Korra. Lalu bersama-sama mereka yang tersisa kembali ke Veld, di mana kelompok itu akan mempersiapkan strategi untuk mempertahankan desa. Dari kejauhan terlihat Jimmy yang kini mengenakan mahkota seperti tanduk. Film pun ditutup dengan menampilkan kubu musuh yang ternyata memungut tubuh Noble lalu menghubungkannya ke Neuralink, yang mana membuat kesadaran Noble muncul di hadapan Belisarius. Sang Regent menegur keras Noble atas kegagalannya, lalu menegaskan kembali bahwa Noble harus menangkap Korra hidup-hidup agar Belisarius bisa menghukum dengan tangannya sendiri. Sang Regent pun memecahkan daratan es, sekaligus mengirim kesadaran Noble kembali ke tubuhnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Dan tamat. Ya, pada akhirnya film ini mengungkap kebangkitan Admiral Noble menjadi panggung untuk pertempuran yang mungkin lebih besar dalam film kedua berjudul The Scargiver yang diperkirakan rilis pada 19 April 2024. Seperti yang kita tahu, menjelang akhir film, Kai berbalik melawan tim Korra dan berpihak kepada Admiral Noble. Pengkhianatan ini menyebabkan kematian beberapa pejuang, tetapi berkat keberanian Gunner, beberapa yang tersisa berhasil selamat. Kai sendiri kehilangan nyawa akibat pengkhianatan yang dilakukannya. Terungkap, meskipun menghadapi kehancuran akibat pasukan Imperium seperti rekan pemberontak yang direkrutnya, namun Kai memilih untuk berkhianat daripada bergabung dalam perjuangan mereka. Lantas, mengapa Kai berkhianat? Balas dendam memainkan peran penting dalam film ini, dan setiap karakter memiliki latar belakang yang berbeda. Contohnya Titus termotivasi oleh sumpah akan balas dendam, sedangkan Nemesis menekankan tentang perbedaan antara keadilan dan balas dendam. Kai mengungkapkan bahwa Imperium telah menghancurkan planetnya, dan ini sebenarnya bisa menjadi motivasi untuk balas dendam atau menuntut keadilan. Namun trauma membuat Kai menjadi seorang pesimis terhadap nilai-nilai makna hidup. Setelah planetnya hancur, Kai bersumpah untuk tidak akan lagi berada di pihak yang lemah, tidak peduli benar ataupun salah. Robot bangsawan yang dirancang pada zaman dulu dengan tujuan untuk melayani raja atau kaisar. Namun ketika sang raja sudah tidak ada lagi, mereka menjadi kehilangan tujuan dan menolak untuk terlibat dalam kekerasan, bahkan sekalipun itu untuk melindungi diri. Setelah aksi baku hantam, Korra melawan tentara bernafsu bejat sebelum mencari para pejuang. Jimmy tidak pernah muncul lagi, sampai dengan Korra kembali. Jimmy terlihat mengenakan jubah dan semacam topeng atau mahkota bertanduk. Adegan ini menunjukkan sesuatu yang penting bagi film selanjutnya, di mana Jimmy akan memiliki peran yang lebih besar. Ini sekaligus menjadi bagian dari versi yang lebih panjang yang menurut beberapa sumber yang saya baca rilis di akhir tahun. Kabarnya Jimmy akan memiliki lebih banyak adegan yang mengembangkan karakternya di Veld dan menjelaskan lebih banyak tentang apa yang dialaminya. Meskipun demikian, adegan akhir film adalah sedikit bocoran akan apa yang terjadi di film selanjutnya dalam sequel Rebel Moon. Ya, Noble dibawa kembali, dihubungkan dengan mesin untuk dibangkitkan. Mungkin saja Noble adalah robot atau android, atau mungkin juga kebangkitannya berhubungan dengan mesin berteknologi canggih. Ada kemungkinan bahwa mesin tersebut bersifat gaib, mistis, atau bahkan dimensi yang tidak terjangkau. Dalam film ditampilkan, sebuah kapal perang Imperium muncul melalui portal energi biru, mirip dengan energi yang digunakan oleh mesin untuk menghidupkan Noble. Dan mesin yang sama juga membawa kesadaran Noble ke dunia lain. Jadi kemungkinan dua teknologi ini memiliki hubungan. Sepertinya mesin ini tidak hanya beroperasi dalam ranah teknologi, tapi juga melibatkan elemen-elemen yang bersifat supranatural atau dimensi lain. Ya, sebelum dibangkitkan, kesadaran Noble diangkut ke daratan yang membeku atau mungkin semacam danau beku, di mana dia berbicara dengan Belisarius. Sebelumnya, Belisarius ditampilkan masih menjabat sebagai jenderal dan senator, lalu setelah lebih dari 1 dekade, pria itu terlihat lebih tua. Percakapan tersebut terjadi di dunia lain yang kemungkinan mirip seperti dalam film The Matrix dan hanya bisa diakses oleh para elit Motherworld, di mana mereka dapat berkomunikasi atau melakukan eksperimen.
Para pejuang yang selamat, termasuk Gunner, Nemesis, Titus, Tarak, dan Milius, kembali ke Veld, di mana Jimmy sepertinya juga akan bergabung dengan mereka. Karena terinspirasi dari Seven Samurai, saya pikir cukup jelas mereka akan melatih para penduduk desa untuk bertempur sehingga bisa berjuang melawan serangan Noble dan Motherworld. Tak sedikit yang berpendapat film ini membosankan, tapi bukannya tidak mungkin. Di sequelnya, Om Snyder membuat kejutan. Oleh karena itu, saya pikir alangkah lebih baik jika kita menantikan part 2, The Scargiver. Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!